Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang kami hormati, pada Sehunaifi, selaku dosen mata kuliah rancangan penelitian dan penyajian ilmiah, dan juga kepada yang kami sayangi, teman-teman P4. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kita nikmat hingga kita semua dapat memperoleh ilmu dengan baik. Dan kami harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu hal pun. Pada kesempatan ini, saya Maisha dan rekan saya Dwinda akan menyampaikan presentasi dari beberapa hasil rancangan percobaan penelitian kami mengenai formulasi produk yogurt menggunakan campuran susu sapi, sari kedelai, buah delima, dan biji wijen. Untuk mengingatkan kembali latar belakang dari penelitian yang akan kami lakukan, kami telah menjabarkan 4 poin utama terkait pentingnya penelitian pada hari ini. Menurut kami, penelitian ini penting karena penelitian ini dapat memenuhi tuntutan konsumen terhadap pangan sehat, kemudian dapat meningkatkan fungsionalitas produk yogurt dan menambah klaim gizi dari produk yogurt, serta menambah target kelompok konsumen produk yogurt, dan yang terakhir menciptakan sifat organoleptik yogurt yang baru bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menentukan formulasi produk yogurt yang optimal dengan penambahan sari kedelai, buah delima, dan biji wijen. Peubah bebas yang kami gunakan adalah rasio susu sapi dan sari kedelai, konsentrasi penambahan buah delima, dan konsentrasi penambahan biji wijen. Kemudian, peubah terikat atau respon yang kami gunakan adalah kadar komponen produk akhir, yaitu kadar protein, vitamin C, dan juga zat besi, dan juga uji organoleptik. Untuk rancangan percobaan yang kami gunakan dalam penelitian kami menggunakan rancangan percobaan faktorial, yaitu rancangan acak lengkap. Kemudian jumlah faktor yang kami gunakan adalah 3 faktor. Yang pertama adalah konsentrasi ekstrak delima, yang kedua konsentrasi biji wijen, dan yang terakhir rasio susu sapi dan sari kedelai. Untuk taraf pelakuan yang kami gunakan, kami menggunakan 18 taraf pelakuan dengan rincian rasio sari kedelai dan susu sapi berjumlah 3 taraf perlakuan, kemudian konsentrasi buah delima berjumlah 3 taraf perlakuan, dan konsentrasi biji wijen berjumlah 2 taraf perlakuan. Untuk jumlah ulangan yang kami lakukan, kami melakukan 3 kali ulangan perlakuan, sehingga total dari unit perlakuan yang kami lakukan adalah 18, yaitu taraf perlakuan dikali 3, yaitu ulangan, menjadi 54 unit perlakuan. Taraf perlakuan yang kami gunakan berdasarkan basis produksi 1 kg bahan dasar yogurt. Yang pertama yaitu rasio susu sapi banding sari kedelai 80:20 yang dilambangkan dengan R1, 75:25 R2, 70:30 R3. Kemudian kadar buah delima 25% yang dilambangkan dengan D1, 30% D2, 35% D3. Kemudian yang ketiga yaitu kadar biji wijen 5% yang dilambangkan dengan W1 dan 10% yang dilambangkan dengan W2. Penelitian kami hanya menggunakan variabel terkendali, sehingga tidak terdapat variabel acak yang dianggap dapat mempengaruhi penelitian. Berikut adalah persamaan linear aditif yang telah kami susun menyesuaikan dengan rancangan penelitian kami. Kami menggunakan 3 variabel alfa, beta, gamma sebagai representasi dari pengaruh taraf ke I, J, dan K dari faktor A, B, dan C yang sesuai dengan 3 faktor penelitian kami, yaitu konsentrasi ekstrak delima, konsentrasi biji wijen, dan rasio susu sapi dan sari kedelai. Rancangan perlakuan. Kombinasi perlakuan yang dicoba pada penelitian kami dapat digambarkan pada tabel berikut. Basis produksi yang kami gunakan adalah sebanyak 1 kg bahan dasar yogurt. Faktor pertama yaitu rasio susu sapi dan sari kedelai yang dilambangkan dengan R. Kemudian faktor kedua yaitu konsentrasi buah delima yang dilambangkan dengan D, dan konsentrasi biji wijen yang dilambangkan dengan W. Sehingga diperoleh 18 taraf perlakuan.
Percobaan kami diulang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 54 unit perlakuan. Terdapat 4 respon yang dihasilkan dari penelitian kami, yaitu yang pertama, kadar protein menggunakan metode Geldal yang mengacu pada AOC tahun 2012. Kemudian, kadar vitamin C yang menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis mengacu pada Tahir et al. Tahun 2019. Kemudian, kadar zat besi dengan metode Atomic Absorption Spectrophotometry yang mengacu pada AOC tahun 2012. Dan uji organoleptik menggunakan uji afektif, rating hedonik, dan juga ranking hedonik. Sekian presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi kami. Kami berharap apa yang kami sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.